Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Fadila Putri, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dari STAI Arisalah, Sumatera Barat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ustadz Johan Septia Putra, Shum M.Hum. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah tema penting dalam sejarah Islam, yaitu perkembangan sosial dan politik pada masa dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah merupakan salah satu dinasti besar yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap pembentukan identitas Persia atau Iran modern. Dinasti ini tidak hanya menjadi kekuatan politik, tetapi juga membawa perubahan besar dalam bidang agama, budaya, dan sosial masyarakat. Sejarah perkembangan sosial dan politik dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah berdiri pada tahun 1501 dengan pendirinya yaitu Syah Ismail I. Pada awalnya, Safawiyah bukanlah sebuah kekaisaran, melainkan tarekat Sufi yang didirikan oleh Syekh Safi al-Din Ishaq. Tarekat ini memiliki pengaruh spiritual yang kuat di wilayah Azerbaijan dan Iran Barat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh tarekat ini semakin meluas hingga memiliki pengikut fanatik yang disebut Hizilbas. Mereka adalah pasukan suku-suku Turkmen yang setia kepada pemimpin tarekat. Saat Syah Ismail muncul sebagai pemimpin muda yang karismatik, Hizilbas memberikan dukungan penuh untuk menjadikan penguasa Persia. Pada usia yang masih sangat muda, sekitar 14 tahun, Syah Ismail berhasil menaklukkan wilayah-wilayah penting dan memproklamasikannya berdirinya dinasti Safawiyah. Langkah besar pertama yang ia lakukan adalah menetapkan Syiah Itsna Asy'ariyah sebagai mazhab resmi negara. Keputusan ini menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam sejarah Iran. Dengan kebijakan itu, Syah Ismail tidak hanya mempersatukan wilayah dari sisi politik, tapi juga menciptakan identitas keagamaan baru yang membedakan Persia dengan dua kekuatan besar di sekitarnya, yaitu Turki Utsmani dan yang Sunni dan India Mughal yang lebih inklusif. Struktur politik dan pemerintahan Safawiyah. Pemerintahan Safawiyah berlandaskan pada sistem monarki absolut, yaitu kekuasaan yang terpusat di tangan Syah. Syah dianggap bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga memiliki legitimasi spiritual sebagai penerus pemimpin tarekat. Pada masa awal, kelompok Hizilbas mempunyai peranan besar dalam mengamankan kekuasaan. Namun, seiring waktu, pengaruh mereka dianggap terlalu kuat dan berpotensi mengancam stabilitas kerajaan. Hal ini terlihat ketika Syah Abbas I naik tahta pada tahun 1588. Syah Abbas I adalah tokoh penting dalam sejarah Safawiyah. Ia melakukan banyak reformasi politik, diantaranya mengurangi kekuasaan Hizilbas, merekrut tentara budak yang loyal, memperkuat birokrasi pusat, memperbaiki administrasi keuangan negara, dan memindahkan ibu kota ke Isfahan. Langkah-langkah ini menjadikan kerajaan lebih stabil dan tidak bergantung pada satu kelompok etnis tertentu. Di bawah Syah Abbas, pemerintah menjadi lebih terstruktur dengan pembagian peran jelas antara penasehat, pejabat, pengadilan, gubernur provinsi, serta tentara kerajaan. Selain itu, hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa juga berkembang. Aliansi dengan Inggris dan Portugis digunakan sebagai strategi melawan kekuatan Turki Utsmani. Diplomasi menjadi alat penting bagi Safawiyah untuk mempertahankan wilayah dan pengaruhnya. Perkembangan sosial pada masa Safawiyah. Secara sosial, dinasti Safawiyah meninggalkan dampak yang sangat besar. Yang pertama ada agama dan keulamaan. Dengan dijadikannya Syah sebagai mazhab negara, banyak ulama Syiah dari Irak, Lebanon, dan Bahrain datang ke Persia. Mereka diberi posisi penting seperti hakim, guru, dan pemimpin komunitas. Dari sinilah berkembang institusi keagamaan Syiah yang kuat, termasuk madrasah, pusat kajian fikih,
dan lembaga wakaf. Tradisi keilmuan Syiah diperkuat sehingga membentuk masyarakat yang religius dan berorientasi pada pemikiran keagamaan. Dan juga pada zaman Safawiyah menjadi salah satu puncak kemajuan seni Persia. Isfahan dijadikan kota yang sangat indah, hingga muncul ungkapan terkenal, Isfahan adalah separuh dunia. Karya budaya yang berkembang antara lain ada arsitektur megah seperti Masjid Shah dan Masjid Lotfollah, karpet Persia yang menjadi komoditas utama ekspor, lukisan miniatur, kaligrafis, serta seni keramik. Kehidupan sosial di kota-kota besar juga lebih tertata. Ada pasar besar, kawasan industri, taman publik, dan pusat keagamaan. Syah Abbas I juga membangun jalur sutra versi baru dengan mengamankan rute perdagangan dari ancaman suku-suku perampok. Ia juga membuka pelabuhan di Teluk Persia untuk perdagangan internasional. Karpet Persia, sutra, rempah, dan kerajinan tangan menjadi komoditas utama yang diperdagangkan ke Eropa dan Asia. Ekonomi yang kuat membuat masyarakat kota hidup lebih sejahtera. Setelah wafatnya Syah Abbas I, dinasti ini mengalami kemunduran. Beberapanya adalah: pertama, ada pemimpin setelah Abbas tidak sekuat dirinya. Banyak dari mereka yang kurang terlatih dan tidak berpengalaman. Terjadinya konflik internal, khususnya perebutan kekuasaan di kalangan pejabat istana. Selanjutnya ada ketergantungan berlebihan pada militer budak yang pada akhirnya menjadi beban negara. Tekanan eksternal dari Turki Utsmani di barat dan Rusia di utara. Selanjutnya mengalami krisis ekonomi akibat turunnya perdagangan internasional. Pada tahun 1722, pasukan Afgan menyerbu dan berhasil merebut Isfahan. Peristiwa ini dianggap sebagai tanda runtuhnya dinasti Safawiyah sebagai kekuatan besar di Persia. Dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa dinasti Safawiyah merupakan salah satu dinasti penting yang membentuk wajah Persia modern. Dinasti ini tidak hanya membangun kekuatan politik yang besar, tetapi juga membentuk identitas keagamaan Syiah yang hingga kini menjadi ciri khas Iran. Perkembangan sosial yang kuat seperti seni, budaya, ekonomi, dan sistem pendidikan keagamaan berkembang sangat pesat pada masa ini. Namun, dinasti ini juga menunjukkan bahwa tanpa pemimpin yang kuat dan manajemen negara yang baik, kejayaan politik dapat runtuh dengan cepat. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, saya melihat bahwa kejayaan Safawiyah tidak terlepas dari pengelolaan ekonomi dan politik yang efektif. Syah Abbas I menjadi contoh pemimpin yang mampu mengintegrasikan kekuatan militer, diplomasi, dan ekonomi untuk membangun negara yang stabil. Namun, kemunduran Safawiyah menunjukkan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada keberlanjutan kepemimpinan dan pemerintahan yang baik. Setiap dinasti atau negara yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman pada akhirnya akan mengalami kemunduran. Bagi saya, mempelajari sejarah Safawiyah memberikan pelajaran bahwa dalam sebuah negara, politik yang stabil, perkembangan sosial yang inklusif, dan ekonomi yang kuat adalah 3 pilar utama yang harus berjalan beriringan. Baik, demikian pemaparan dari saya mengenai perkembangan sosial politik pada masa dinasti Safawiyah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.